Pemirsa, bersama saya Fahmida Burhan, inilah program Bahan Ajar Audiovisual yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang jam tangan unik yang terbuat dari kayu. Penasaran kan bagaimana proses pembuatannya? Yuk kita simak selanjutnya. Sudah berabad-abad lamanya, kayu telah menjadi kebutuhan penting bagi manusia, tak terkecuali di Indonesia. Melimpahnya kekayaan alam yang satu ini menjadi salah satu potensi yang kerap dimanfaatkan oleh masyarakat. Beragam olahan kayu dibuat demi memenuhi kebutuhan hidup manusia, mulai dari perkakas hingga perabot rumah tangga. Namun pernahkah Anda mendengar jam yang terbuat dari kayu? Nah, inilah salah satu produk kreatif karya anak negeri. Dengan memanfaatkan limbah furniture yang sudah tidak terpakai, sebuah produk bernilai ekonomis mampu diciptakan. Jam tangan dari kayu ini awalnya terinspirasi dari produk sejenis yang sudah dahulu lebih populer di Amerika. Namun kini, lewat kreativitas dan inovasi-inovasi, jam tangan dari kayu asal Indonesia ini kemudian mampu bersaing dengan saudara tuanya di negeri Paman Sam tersebut. Sejarah awalnya dulu tahun 2011 sih. Jadi memang dulu ceritanya saya masih kerja gitu ya, kerja sama orang. Tapi di saat saya kerja itu masih udah mulai untuk coba-coba bikin usaha. Udah dari lama itu, dari lulus SMA. Udah mulai. Tapi setiap kerja saya selalu ditempatinya di posisinya marketing. Padahal nggak ada basic marketing sama sekali gitu. Jadi kurang lebih di situ yang saya pelajarin memahami karakter orang. Senangnya apa sih? Pengennya gimana gitu. Nah di tahun 2011 itu saya punya jam tangan kayu tapi buatan Amerika. Dari situ saya langsung kepikiran kayaknya kalau dibuat jam tangan kayu tapi buatan Indonesia sendiri itu, karena kan kayunya banyak gitu ya, di kita kayu banyak, sisa-sisa juga banyak, itu kayaknya akan bagus. Karena saya waktu itu mulainya dari Y dulu, bukan saya bikin dulu jam tangannya baru dijual, karena mulainya dari kenapa orang harus pakai jam tangan kayu gitu kan. Pembuatan jam tangan kayu ini memang membutuhkan proses yang cukup panjang. Secara garis besar, ada 4 tahapan proses yang mesti dilakukan untuk menghasilkan produk kreatif tersebut, yakni pemotongan dan pembentukan, pengoboran dan penghalusan, pelapisan permukaan jam, dan perkaitan. Awalnya kita pilih dulu bahan baku ya. Jadi kan tadi saya bilang ada sebagian yang pakai limbah. Nah limbah kayu ini juga nggak semua bisa dipakai. Ada yang kalau dia urat kayunya bagus dan kayunya udah kering baru bisa dipakai. Kalau belum kering ya harus kita keringin dulu di oven. Setelah itu diproses untuk dibentuk jadi bentuk jam tangan gitu ya. Bentuk rantai, bentuk bodi. Setelah dibentuk selesai baru dihalusin sampai sehalus mungkin karena dipakainya juga di tangan gitu. Terus baru setelah itu di satu-satuin gitu body dengan rantainya. Setelah nyatu dia dilapis pakai lapisan yang tidak merubah warna kayu dan aman ke kulit gitu. Setelah dilapis baru dipasang mesin jam, dipasang kaca dan segala macam gitu. Setelah dipasang udah quality control, packaging. Kayu maple dan ebony yang didapat dari limbah furniture. Kedua jenis kayu tersebut memiliki keunggulan, yakni lebih awet dan cukup ringan, sehingga sangat cocok untuk menjadi bahan baku jam tangan. Mesin jam, mesin khusus untuk memotong, amplas kasar dan halus, palu,
pin untuk menempel bagian-bagian jam seperti rantai dan badan jam. Tahap pertama dalam pembuatan jam tangan dari kayu ini adalah membentuk badan dan rantai jam. Potong balok kayu menjadi badan dan rantai jam sesuai pola. Untuk tahap ini, dibutuhkan mesin khusus agar ukuran potong akurat, presisi, dan rapi. Pola jam yang akan dibentuk sendiri sudah diprogram sebelumnya ke dalam mesin potong. Setelah mendapatkan badan dan rantai jam yang diinginkan, proses selanjutnya adalah penghalusan. Tahapan ini dilakukan secara manual. Badan dan rantai jam diamplas hingga halus agar kayu yang bergerigi dari sisa potongan tidak melukai kulit dan membuat badan juga rantai jam terlihat lebih rapi. Butuh ketelitian dalam tahap mengamplas ini agar setiap lekuk badan dan rantai jam benar-benar halus dan rapi. Selanjutnya adalah proses pengeboran dan pemasangan pin untuk menyambung bagian-bagian jam. Rantai-rantai jam tangan dibor dan digabungkan dengan menggunakan pin besi. Hingga kemudian, semua bagian-bagian tersebut kemudian digabungkan. Gunakan palu untuk memastikan setiap bagian rantai jam tangan tersebut menyatu dengan sempurna. Kemudian rantai jam yang sudah tersusun dan menyatu kembali dihaluskan. Setelah itu, badan dan rantai-rantai jam tersebut dipernis untuk lebih mempercantik tampilan jam tangan tersebut. Sementara untuk menjaga kualitas jam dan membuatnya lebih tahan lama, setiap bagian jam diberi lapisan anti rayap dan anti air. Tahap berikutnya adalah proses perakitan. Badan jam tangan yang sudah dihaluskan permukaannya dan diberi lapisan, kemudian dipasangi mesin jam. Dibutuhkan ketelitian untuk memasang setiap komponen mesin jam ke badan jam tangan tersebut. Setelah mesin jam terpasang dan mampu beroperasi dengan baik, selanjutnya badan dan rantai jam digabungkan dengan menggunakan pin. Nah, inilah jam tangan dari kayu yang mempunyai tampilan cukup elegan. Selanjutnya, jam-jam kayu tersebut akan diperiksa kembali kinerjanya demi mendapatkan sebuah produk yang benar-benar terjaga kualitasnya. Dalam sehari bisa dihasilkan 20 jam tangan kayu dengan beragam model. Masing-masing jam tangan memerlukan waktu sekitar 8 jam. Dengan proses yang panjang demi menghasilkan sebuah produk yang berkualitas, harga jual dari jam tangan kayu ini memang cukup tinggi. Untuk satu buah jam tangan, harga jual termurahnya sekitar Rp900.000. Sementara keuntungan yang didapatkan bisa 30 hingga 50% dari harga jualnya. Omset per bulannya nggak tentu ya. Yang pasti biasanya dari hasil produksi yang diproduksi setiap bulan tuh kurang lebih hampir habis semua. Jadi sebulan kita sekarang bisa produksi 1000, ya kurang lebih
Ya kalau rata harganya 980, kurang lebih 1 M. Tampilannya yang elegan, unik, dan menarik, serta kualitasnya yang cukup terjaga, membuat jam tangan ini banyak diminati. Bahkan produk kreatif buatan anak negeri ini juga sempat memikat media internasional untuk mengulasnya. Dengan memanfaatkan media sosial dan sistem penjualan online, tak sulit bagi jam kayu ini untuk merebut hati para pecinta arloji. Pemasarannya antara lain pameran sih. Pameran juga kita nggak terlalu sering, karena setiap bulannya biasanya kita nggak punya jatah untuk pameran gitu, untuk jual langsung aja udah habis gitu. Strategi pemasarannya yang paling utama sih getok tular itu ya, word of mouth gitu. Jadi nanti si konsumennya sendiri yang nyebarin informasi si Matoa gitu. Jadi intinya tetap harus fokus di produk, gimana caranya setelah produk sampai ke konsumen dia mau kasih tahu ke temennya untuk lalu beli juga gitu. Media sosial ada, kita banyaknya pakai Instagram sih. Instagramnya @matoa_id. Selain itu dia nyambung ke Facebook juga. Selain itu kanal media sosial kita ada website sendiri juga. Websitenya www.matoa-indonesia.com. Nah di situ lah konsumen-konsumen luar negeri bisa beli. Proses pemanfaatan bahan baku hingga menjadi sebuah produk kreatif yang bernilai ekonomis ini memang tidak singkat. Uji coba berulang kali dengan jangka waktu yang tidak sebentar harus dilalui hingga akhirnya produk dari usaha ini bisa diakui oleh masyarakat. Meski begitu, semangat pantang menyerah dan kemauan untuk terus mau belajar menjadi kunci sehingga usaha ini bisa bertahan dan terus berkembang. Kalau kita mau maju, ya kita harus bisa disiplin sama diri sendiri gitu. Disiplin ilmu, banyak-banyak belajar, disiplin waktu juga. Karena kalau kita memang niatnya mau go internasional, waktu itu sangat-sangat beda lah kulturnya gitu. Jadi integritas dan disiplin. Lakukan dan mulailah. Karena usaha yang baik adalah usaha yang dilakukan, bukan hanya dipikirkan. Ini menjadi kunci utama untuk menjalani sebuah usaha agar terus berkembang hingga meraih sebuah kesuksesan. Ya, ini dia pemirsa hasil jam tangan unik yang terbuat dari kayu. Terlihat lebih lucu dan menarik bukan? Saya Fahmida Burhan bersama dengan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sampai jumpa di episode selanjutnya.